Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang berbahagia, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah dan diridhoi Allah dalam melaksanakan puasa pada tahun ini. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan bersedekah dalam berbagai bentuk di bulan Ramadan. Sebelumnya, kalian pasti sudah paham ya sedekah itu apa saja. Hari ini kita akan membahas dulu yang pertama tentang keutamaan dari bersedekah di bulan Ramadan. Yang pertama, ketika kita bersedekah di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bahkan pahalanya dilipatkan 10 kebaikan yang semisal dengan 700 kali lipat. Bagaimana itu? Dilipatkan 10 kali, setelah itu 700 kali lipat. Ibaratkan saja kalian bersedekah satu biji jagung. Ketika biji jagung itu kalian sedekahkan lalu ditanam, maka akan tumbuh menjadi pohon jagung. Dari masing-masing pohon tadi, dari satu biji tadi akan tumbuh 10 buah. Dan masing-masing buahnya terdapat 700 biji jagung. Itu ibaratnya secara sederhana bagaimana ketika pahalanya dilipat gandakan. Jadi dari satu biji jagung bisa menjadi 700 kali 10 tadi, karena ada 10 buah jagung yang masing-masing buahnya atau masing-masing jagungnya itu ada 700 biji. Yang kedua, keutamaan dari bersedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling utama itu adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi sahabat ada yang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa yang sedekah yang paling utama?" Sedekah yang paling utama itu apa saja ya Rasul? Lalu Rasulullah pun menjawab, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Yang ketiga, keutamaan dari bersedekah adalah dapat menghapuskan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Tentu saja dosa yang di sini adalah selain dosa syirik. Ketika dosa syirik, maka tidak mungkin bisa dihapus kecuali dengan taubatan nasuha. Dosa-dosa yang kecil ketika kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah akan menghapuskan dosa itu dengan sedekah kita. Itu tentang keutamaan dari sedekah. Yang selanjutnya adalah bentuk. Jadi kan tadi tema kita keutamaan sedekah dalam berbagai bentuk. Apa saja bentuk-bentuk sedekah? Jadi saya membedakan sedekah dalam dua bentuk. Yang pertama adalah berupa materi, yang kedua berupa non-materi. Kalau berupa materi, saya yakin kalian juga sudah paham, insya Allah, tapi kita bahas bersama ya. Jadi yang pertama bisa berbentuk uang. Jadi kalian memberi sedekah kepada orang fakir miskin, memberi uang. Nah, itu termasuk sedekah materi. Selanjutnya ada juga sedekah berbentuk makanan. Misal kalian berkelompok dengan teman-teman satu kelas kalian, mengajak, ayo kita bersama-sama, kita urunan, berarti sudah mengeluarkan uang, kita belikan bagi-bagi takjil berbentuk lagi makanan, bentuk dalam makanan, bagi takjil. Nah, itu akan memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Salah satunya ketika kita bersedekah di bulan Ramadan dalam bentuk makanan, maka kita akan mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa. Jadi ketika kita berbagi takjil, kita sudah berpuasa mendapatkan pahala puasa, berbagi takjil lalu takjilnya dimakan oleh orang yang berpuasa, digunakan untuk berbuka, maka kita akan mendapatkan pahala double. Pahala kita sendiri dan pahala orang yang berbuka dengan sedekah kita. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Di bulan Ramadan ini Allah benar-benar mencurahkan rahmatnya, obral ganjaran kalau orang dahulu mengatakan seperti itu. Lalu bisa juga sedekah berbentuk barang yang lainnya. Jadi misalnya apa? Oh, aku meminjamkan motorku.
untuk belanja takjil itu juga termasuk sedekah, akan ada pahalanya sendiri. Kalau untuk sedekah uang tadi, Bu Rina menyambung lagi ya, biasanya saya masih sering sekali melihat ketika Lebaran, ini tidak di Ramadan ya, jadi ketika di Lebaran, anak-anak itu masih banyak sekali yang ketika bersilaturahmi, itu kadang masih komentar, Bu, sangune Bu, sangune Bu. Bagi yang memberikan sangu, itu adalah sedekah mereka. Tapi ingat, meminta-minta itu tidak diajarkan dalam Islam. Ketika kalian Lebaran mendapat sedekah, mendapat sangu, itu adalah rezeki kalian. Tapi ketika tidak diberi, berusahalah untuk diam saja. Karena apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan meminta-minta, karena itu akan menjatuhkan mental kita sendiri. Seolah-olah kalian adalah orang yang meminta-minta. Kalau diberi silahkan diterima dan ucapkan terima kasih. Tetapi ketika tidak perlu sampai berujar atau berucap, Bu, sangunya mana Pak, sangunya mana. Itu sama saja dengan kita meminta-minta. Jadi saya berharap nanti ketika Idul Fitri atau ketika bersilaturahmi, jangan ada di antara kalian yang meminta-minta. Kalau diberi, terima dan ucapkan terima kasih. Jika tidak, maka cukup diam saja. Untuk selanjutnya, bentuk sedekah yang non-materi. Non-materi berarti tidak berupa barang atau benda. Apa saja yang bisa disedekahkan? Yang pertama bisa menyedekahkan ilmu. Meskipun itu hanya satu huruf, itu bisa menjadi sedekah ilmu. Jadi misal ada anak kecil yang sedang belajar ngaji, kalian membantu membenarkan bacaan ngajinya, meskipun itu hanya satu huruf, itu sudah termasuk sedekah. Dan sedekah ilmu itu akan menjadi sedekah kebaikan jariah, yang artinya akan berkelanjutan. Ketika teman kalian atau adik kalian beritahu bahwa oh ini huruf A atau ini huruf B, sampai nanti dia tua ketika menggunakan belajar huruf itu karena kalian, bisanya karena kalian, maka itu menjadi sedekah jariah kalian. Yang kedua, Bu, aku nggak ada ilmu nih Bu, hartanya nggak ada, aku ilmu juga nggak punya, nggak pinter ngaji. Bisa juga yang selanjutnya bersedekah dengan tenaga. Contohnya apa? Sedekah dengan tenaga, misal ada musola yang kotor, kalian inisiatif membersihkan tanpa minta imbalan, itu juga sudah termasuk sedekah dengan menggunakan tenaga. Bu, aku lo males kalau mau sedekah tenaga itu nanti capek, aku lemes Bu, nanti nggak kuat. Ada lagi sedekah yang mudah. Apa anak-anak sedekah yang mudah? Ada salah satu hadis yang menyampaikan, tabassumuka fi wajhi akhika sodaqoh. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodaqoh. Betapa Islam sangat mudah sekali. Ketika kita tidak bisa bersedekah dengan harta, tidak bisa sedekah dengan harta, tidak bisa sedekah dengan ilmu, tidak ada tenaga, ternyata Allah pun sudah memberi kemudahan. Berupa senyum dengan saudara-saudara kita, siapapun, menampakkan wajah yang menyenangkan, itu sudah termasuk sedekah. Jadi, mulai sekarang, jangan lagi tampakkan wajah cemberut kepada orang-orang di sekitarmu, karena dengan kamu tersenyum, kamu sudah melakukan sedekah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga sisa Ramadan yang kita lalui bisa kita lalui jauh lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Akhir kata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.